Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, halo semua. Perkenalkan, nama saya Vivi Rahmadina dengan NPM 2316021044, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung dengan dosen pengampu Pak Andri Marta, SIP MIP. Tugas pengantar ilmu ekonomi. Di sini, saya akan menjelaskan dan menyampaikan tentang permasalahan pokok ilmu ekonomi, model ekonomi, definisi ilmu ekonomi, variabel apa saja yang dipakai dalam ilmu ekonomi, serta pelaku-pelaku dalam ilmu ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Yang pertama, saya akan membahas tentang permasalahan pokok ilmu ekonomi. Ada what? Barang apa yang akan diproduksi? Dengan jumlah sumber daya yang terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas, maka perlu prioritas barang apa yang akan diproduksi. Yang kedua, how? Bagaimana cara memproduksinya? Masalah ini berkaitan dengan teknik produksi yang akan digunakan dalam memproduksi suatu barang. Manakah teknik produksi yang paling efisien digunakan? Yang ketiga, for whom? Untuk siapa barang tersebut diproduksi? Tingkat perekonomian dan daya beli masyarakat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Untuk itu, produsen harus menyesuaikan produksinya dengan kemampuan daya beli masyarakat yang ada di sekitar pasar. Model ekonomi. Model ekonomi adalah representasi matematis atau konseptual dari berbagai aspek perekonomian suatu negara atau wilayah. Model ini digunakan untuk menganalisis dan memprediksi perilaku perekonomian termasuk faktor-faktor seperti produksi, konsumsi, investasi, inflasi, pengangguran, dan lain-lain. Beberapa model ekonomi yang terkenal antara lain model Keynesian, model neoklasik, model makroekonomi, dan masih banyak yang lainnya. Model-model ini membantu para ekonom memahami bagaimana kebijakan ekonomi dan perubahan ekonomi lainnya dapat mempengaruhi pembangunan ekonomi suatu negara. Beberapa contoh model ekonomi. Yang pertama ada model Keynesian, menyelidiki perilaku ekonomi agregat dan peran pemerintah dalam mengendalikan siklus ekonomi. Yang kedua, model neoklasik, berfokus pada teori nilai dan alokasi sumber daya dalam pasar. Yang ketiga ada model ekonomi makro, menganalisis faktor-faktor makroekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Yang keempat, model ekonomi mikro, mengkaji perilaku agen ekonomi, individu, perusahaan, dan pasar produk tertentu. Definisi ilmu ekonomi. Yang pertama, mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Yang kedua, cara suatu masyarakat menggunakan sumber dayanya dan membagikan hasil produk pada individu atau kelompok. Variabel dalam ilmu ekonomi. Variabel dalam ilmu ekonomi merupakan pengukuran yang membantu menentukan bagaimana suatu ekonomi berfungsi. Variabel dalam ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi memiliki dua cabang studi, yakni ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro mempelajari tentang produsen dan konsumen, serta mekanisme pasar. Sementara ekonomi makro merupakan studi yang lebih komprehensif sehingga lebih kompleks dan menyeluruh. Variabel ekonomi makro. Yang pertama ada variabel pendapatan. Jumlah nilai barang dan jasa akhir dalam suatu periode tertentu yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dan dihitung berdasarkan nilai pasar. Yang kedua, variabel kesempatan kerja. Banyaknya lapangan kerja yang tersedia dan dapat dimanfaatkan oleh para pencari kerja. Yang ketiga, variabel inflasi, meningkatnya harga-harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus. Yang keempat, variabel investasi, akumulasi bentuk aktiva dengan harapan mendapatkan keuntungan.
Yang kelima, variabel neraca pembayaran, yaitu ringkasan dari catatan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ada variabel ekonomi mikro. Dalam variabel ekonomi mikro terdapat variabel permintaan, variabel penawaran, variabel keputusan produksi, variabel keputusan konsumen, serta variabel pasar tenaga kerja. Yang terakhir, pelaku-pelaku dalam ekonomi, yaitu produsen dan konsumen. Rumah tangga produsen sebagai pelaku ekonomi yang menyediakan barang atau jasa bagi rumah tangga konsumen. Rumah tangga produsen di Indonesia sendiri dapat dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan koperasi. Rumah tangga konsumen adalah individu atau kelompok yang bertugas memakai atau menggunakan barang dan jasa. Adapun peran pelaku ekonomi ini sendiri yaitu menerima penghasilan dari produsen atau perusahaan berupa gaji, sewa, bunga, laba, dan upah. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.